Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas IK 3A. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Dia Ulhak, yang kedua Arif Pamungkas, dan yang ketiga Yusuf Abdullah. Pada video presentasi ini, kami akan menjelaskan proyek akhir mata kuliah Big Data Analytics dengan judul Big Data Analytics, Analisis Dampak Penggunaan AI Terhadap Risiko Burnout pada Mahasiswa. Proyek ini dibuat menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python dan framework PySpark. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menganalisis data penggunaan AI oleh mahasiswa, kemudian membangun model machine learning untuk memprediksi tingkat risiko burnout. Latar belakang proyek ini. Saat ini penggunaan artificial intelligence atau AI semakin banyak digunakan oleh mahasiswa. AI generatif seperti ChatGPT, Gemini Copilot, dan berbagai tools lainnya sering dimanfaatkan untuk membantu pengerjaan tugas, membuat rangkuman, menyusun ide, memahami materi, hingga membantu proses belajar. Namun, penggunaan AI selalu intens juga dapat menimbulkan beberapa persoalan. Salah satunya adalah memungkinkan meningkatnya ketergantungan mahasiswa terhadap AI. Selain itu, tekanan akademik, kecemasan serta ujian, banyak tugas, serta perubahan pada belajar juga dapat berhubungan dengan risiko burnout. Berdasarkan kondisi tersebut, proyek ini mencoba menganalisis apakah pola penggunaan AI, jam belajar tradisional, tingkat ketergantungan terhadap AI, serta kecemasan saat ujian dapat digunakan untuk memprediksi tingkat risiko burnout mahasiswa. Tujuan analisis. Nah, tujuan analisis ini adalah pertama, mengetahui profil dan statistik deskriptif dari kebiasaan belajar mahasiswa serta penggunaan AI. Yang kedua, memeriksa kualitas dataset, seperti ada atau tidaknya data kosong dan duplikasi. Yang ketiga, membangun model machine learning untuk memprediksi tingkat risiko burnout mahasiswa. Keempat, membandingkan model awal dengan model yang sudah ditingkatkan melalui feature engineering dan hypermeter tuning. Kelima, menampilkan visualisasi data agar pola dalam dataset lebih mudah dipahami. Deskripsi dataset. Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah dataset Impact of AI on Student yang berasal dari Kaggle. Dataset ini memiliki 50.000 baris dan data dan 16 kolom. Data tersebut mencakup informasi demografi mahasiswa, kebiasaan belajar tradisional, penggunaan AI generatif, kemampuan prompt engineering, tingkat kecemasan, nilai GPA, hingga tingkat risiko burnout. Beberapa kolom yang penting digunakan dalam analisis ini antara lain weekly gain AI, AI hours, traditional study hours, perceived AI dependency, anxiety level during exam, dan burnout risk level. Import library membuat Spark Session. Pada tahap ini, dilakukan import library yang dibutuhkan seperti fungsi-fungsi SQL PySpark, serta pembuatan PySpark Session sebagai langkah awal menjalankan operasi pemrosesan big data dan membuat file CSV AI Student Impact Dataset.csv. Yang pertama, kita import library yang dibutuhkan seperti PySpark SQL, import Spark Session, lalu PySpark SQL Function, dan import call count when instant. Lalu kita membuat Spark Session, lalu kita meload dataset dengan file yang sudah dengan nama yang sesuai filenya. Lalu kita memeriksa awal data atau eksplorasi data EDA. Pada tahap ini dilakukan pengecekan skema tipe data, melihat contoh 5 baris pertama dan menampilkan statistik deskriptif untuk fitur-fitur numerik yang penting untuk melihat sebaran data secara umum. Seperti di sini, yang pertama kita melihat skema dulu, tipe datanya tiap kolom, yang kedua kita tampilkan 5 baris pertama, dan yang ketiga statistik deskriptif untuk kolom numerik penting. Seperti di sini kolom-kolomnya. Lalu selanjutnya kita melakukan data cleansing. Pada tahap ini mencakup penghapusan data duplikat dan penanganan nilai kosong atau missing value. Selanjutnya, proses pembersihan ini wajib dilakukan agar model machine learning dapat memproses data yang valid dan konsisten. Dengan cara yang pertama kita menghapus data duplikat jika ada, yang kedua kita mengecek missing values di setiap kolom. Yang ketiga kita menghapus baris yang memiliki missing values. Nah,
Berdasarkan hasil pengecekan di Google Colab, seluruh kolom memiliki nilai missing sebesar 0. Artinya dataset ini memiliki kualitas yang cukup baik karena tidak ditemukan data kosong pada kolom-kolom yang digunakan. Setelah proses cleansing dilakukan, jumlah baris tetap 50 baris. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada data yang hilang atau terhapus secara signifikan dalam proses pembersihan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan transformasi data atau label encoding. Karena model mesin learning tidak dapat langsung membaca target dalam bentuk teks, maka kolom target burnout risk level harus diubah menjadi bentuk numerik. Pada tahap ini digunakan metode string indexer untuk mengubah kategori teks menjadi indeks angka. Kolom burnout risk level yang berisi kategori low, medium, and high diubah menjadi kolom baru bernama burnout risk index. Dari hasil output, contoh kategori medium dikodekan menjadi angka 0,0, sedangkan kategori lain seperti low dan high dikodekan ke indeks angka lainnya. Transformasi ini penting karena algoritma klasifikasi membutuhkan label tingkat dalam bentuk numerik agar dapat diproses. Selanjutnya adalah transformasi data label encoding. Karena model machine learning di Spark ML tidak dapat langsung membaca target dalam bentuk teks, maka kolom target burnout risk level harus diubah menjadi bentuk numerik. Pada tahap ini digunakan metode string indexer untuk mengubah kategori teks menjadi indeks angka. Kolom burnout risk level yang berisi kategori low, medium, dan high diubah menjadi kolom baru bernama burnout risk index. Dari hasil output, contohnya kategori medium, dikodekan menjadi angka 0,0, sedangkan kategori low dan high dikodekan ke indeks angka lainnya. Transformasi ini penting karena algoritma klasifikasi membutuhkan label target dalam bentuk numerik agar dapat diproses. Selanjutnya ada transformasi data vector assembler. Setelah label target diubah menjadi angka, tahap berikutnya adalah menggabungkan fitur prediktor ke dalam satu kolom vektor. Pada model awal, fitur yang digunakan adalah weekly Gen AI hours, traditional study hours, perceived AI dependency, dan anxiety level during exam. Keempat fitur tersebut digabungkan menggunakan vector assembler menjadi satu kolom bernama features. Contohnya, satu data mahasiswa memiliki vektor seperti jam penggunaan AI, jam pelajaran tradisional, tingkat ketergantungan AI, dan tingkat kecemasan saat ujian. Kolom features inilah yang nantinya digunakan sebagai input untuk model machine learning. Selanjutnya ada pembagian data training dan testing. Setelah data siap digunakan, dataset kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Proporsi pembagian yang digunakan adalah 80% untuk training data dan 20% untuk testing data. Berdasarkan hasil, jumlah data latih adalah 40.128 baris, sedangkan jumlah data uji adalah 9.872 baris. Pembagian ini sangat penting agar model tidak hanya belajar dari data, tapi juga dapat diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan begitu, performa model dapat dinilai secara lebih objektif. Berikutnya, pelatihan model random forest. Model pertama yang digunakan adalah random forest classifier. Random forest dipilih karena algoritma ini cukup kuat untuk data tabular dan mampu membaca pola nonlinear. Random forest bekerja dengan cara membangun banyak decision tree, lalu menggabungkan hasil prediksinya untuk menghasilkan keputusan akhir. Dalam model awal, parameter yang digunakan adalah 6 trees sama dengan 50. Artinya model membangun 50 pohon keputusan. Target yang diprediksi adalah burnout risk index, sedangkan input yang digunakan adalah kolom features yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah proses training dilakukan, output menunjukkan bahwa model berhasil dilatih. Kemudian evaluasi model awal. Setelah model dilatih, model digunakan untuk memprediksi data testing. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik akurasi. Akurasi menunjukkan seberapa banyak prediksi model yang sesuai dengan label sebenarnya. Hasil evaluasi model random forest awal menunjukkan akurasi sebesar 51,21%. Jika dibandingkan dengan tebakan acak pada tiga kelas, yaitu low, medium, dan high, tebakan acak kira-kira hanya memiliki peluang sekitar 33%. Jadi, akurasi sekitar 51% menunjukkan bahwa model sudah mampu menangkap sebagian pola dalam data, meskipun performanya belum sangat tinggi. Pada output juga ditampilkan perbandingan antara nilai asli dan hasil prediksi. Dari situ terlihat bahwa sebagian
prediksi model sesuai dengan target asli. Tapi masih banyak juga beberapa prediksi yang masih belum tepat. Selanjutnya, optimasi model, fitur engineering, dan hyperparameter tuning. Setelah model awal dibuat, dilakukan peningkatan model melalui fitur engineering dan hyperparameter tuning. Pada model yang ditingkatkan, fitur yang digunakan tidak hanya 4 fitur numerik awal, tetapi ditambahkan dengan fitur lain, yaitu pra-semester GPA, post-semester GPA, dan tool diversity. Selain itu, beberapa kolom kategorial juga digunakan, seperti major kategori, year of study, primary use case, from engineering skill. Kolom kategorial tersebut diubah menjadi angka menggunakan string indexer. Setelah itu, semua fitur numerik dan fitur kategorial hasil indexing digabungkan menggunakan vector assembler menjadi fitur enhance. Model random forest juga ditingkatkan dengan parameter 6 trace sama dengan 100 dan max depth sama dengan 10. Hasil evaluasi model yang ditingkatkan menunjukkan akurasi sebesar 53,86%. Artinya, setelah menambahkan lebih banyak fitur dan dilakukan tuning parameter, performa model meningkat dari sekitar 51,21% menjadi 53,86%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa fitur tambahan seperti GPA, variasi tools AI, jurusan, tahun studi, dan kemampuan prompt engineering dapat membantu model memahami pola risiko burnout yang lebih baik. Selanjutnya ada eksperimen lanjutan dengan GBT. Dalam notebook ini juga dilakukan eksperimen lanjutan menggunakan algoritma gradient boost trace atau GBT. GBT merupakan salah satu algoritma ensemble yang memiliki performa baik untuk data tabular. Namun implementasi GPT pada PySpark secara bawaan hanya mendukung klasifikasi biner. Karena target pada penelitian ini 3 kelas yaitu low, medium, dan high, digunakan pendekatan one versus rest agar GBT dapat diterapkan pada permasalahan klasifikasi multikelas. Dengan pendekatan tersebut, model berhasil dilatih dan dievaluasi tanpa kendala. Hasil pengujian menunjukkan bahwa GBT dengan one versus rest memperoleh akurasi sebesar 56,05%. Meskipun model berhasil menangani klasifikasi multikelas, performanya masih berada di bawah model random forest yang telah dilakukan proses tuning hyperparameter. Berdasarkan hasil eksperimen, dapat disimpulkan bahwa penggunaan one versus rest memungkinkan GPT digunakan untuk klasifikasi multikelas pada PySpark. Namun dalam penelitian ini, random forest yang telah dioptimisasi tetap menjadi model terbaik karena memberikan akurasi yang lebih tinggi dan performa yang lebih stabil dibandingkan GBT. Baik, selanjutnya kita masuk ke visualisasi distribusi risiko burnout. Setelah proses machine learning, notebook juga menampilkan beberapa visualisasi. Visualisasi pertama adalah distribusi tingkat risiko burnout mahasiswa. Data dikelompokkan berdasarkan kolom burnout risk level, lalu dihitung jumlah mahasiswa pada masing-masing kategori. Grafik ini membantu kita melihat apakah kategori burnout dalam dataset tersebar merata atau ada kategori tertentu yang lebih dominan. Visualisasi seperti ini penting karena jika salah satu kelas terlihat terlalu dominan, maka model bisa menjadi bias terhadap kelas tersebut. Selanjutnya, visualisasi rata-rata penggunaan AI berdasarkan jurusan. Virtualisasi kedua adalah rata-rata jam penggunaan AI per minggu berdasarkan jurusan atau major kategori. Pada tahap ini, data dikelompokkan berdasarkan jurusan, lalu dihitung rata-rata nilai weekly gain AI hours. Grafik ini bertujuan untuk melihat jurusan mana yang cenderung lebih banyak menggunakan AI generatif dalam aktivitas akademiknya. Analisis ini berguna karena penggunaan AI bisa berbeda antara satu bidang studi dengan bidang studi lainnya. Misalnya, mahasiswa pada jurusan tertentu mungkin lebih sering menggunakan AI untuk coding, membuat tulisan, melakukan riset, atau membantu memahami materi. Selanjutnya, visualisasi ketergantungan AI dan kecemasan ujian. Visualisasi ketiga membahas hubungan antara tingkat ketergantungan terhadap AI dan tingkat kecemasan pada ujian. Pada tahap ini, data dikelompokkan berdasarkan perceived AI dependency, kemudian dihitung rata-rata anxiety level during exams. Grafik garis digunakan untuk melihat apakah semakin tinggi ketergantungan terhadap AI,
maka tingkat kecemasan saat ujian cenderung meningkat atau tidak. Analisis ini penting karena ketergantungan terhadap AI bisa berdampak pada kesiapan mahasiswa saat menghadapi ujian, terutama jika ujian dilakukan tanpa bantuan teknologi. Namun perlu ditegaskan bahwa grafik ini menunjukkan pola hubungan, bukan bukti sebab akibat mutlak. Artinya, kecemasan saat ujian tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan AI, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesiapan belajar, tekanan akademik, kondisi psikologis, dan lingkungan belajar. Insight singkat dari tugas final proyek besar Big Data kali ini berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa insight utama. Pertama, penggunaan AI di kalangan mahasiswa cukup bervariasi. Ada mahasiswa yang menggunakan AI dalam durasi rendah, tapi ada juga yang menggunakan dalam durasi tinggi hingga puluhan jam per minggu. Kedua, dataset memiliki kualitas yang baik karena tidak ditemukan missing values pada seluruh kolom. Hal ini mempermudah proses analisis dan modeling. Yang ketiga, proses transformasi data menggunakan string indexer dan vector assembler berhasil membuat data siap digunakan untuk machine learning di PySpark. Keempat, performa model awal random cut forest memberikan akurasi sekitar 51% dengan melakukan vector engineering tambahan dan menggunakan algoritma gradient boost trees. Melalui strategi 1vs res, akurasi berhasil ditingkatkan menjadi 56%. Kelima, risiko burnout mahasiswa tidak dapat dijelaskan hanya dari satu variabel. Penggunaan AI, jam belajar, ketergantungan AI, kecemasan, GPA, dan faktor akademik lain memiliki kemungkinan saling berhubungan dan dalam membentuk risiko burnout. Yang terakhir, kesimpulan dari proyek ini adalah bahwa Big Data Analytics dengan PySpark dapat digunakan untuk memproses dan menganalisis dataset mahasiswa dalam jumlah besar. Dataset dengan jumlah 50.000 baris berhasil diproses mulai dari tahap loading data, eksplorasi data, cleansing, transformasi, pembagian data, pelatihan model, evaluasi, hingga visualisasi. Model Random Forest mampu memprediksi tingkat risiko burnout mahasiswa ke dalam 3 kategori, yaitu low, medium, dan high. Model awal menghasilkan akurasi sebesar 51,21%, sedangkan model yang sudah diangkat menghasilkan akurasi sebesar 53,86%, lalu yang terakhir hingga 56,05%. Meskipun akurasi ini belum sempurna, hasil tersebut telah lebih baik dibandingkan prediksi acak pada 3 kelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola penggunaan AI dan kebiasaan belajar mahasiswa memiliki hubungan dengan risiko burnout, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. Burnout merupakan kondisi yang kompleks, sehingga penelitian lanjutan dapat menambahkan variabel lain seperti kualitas tidur, beban tugas, kondisi mental, dukungan sosial, dan manajemen waktu. Demikian presentasi proyek akhir dari kami dengan judul Big Data Analytics, analisis dampak penggunaan AI terhadap risiko burnout pada mahasiswa. Proyek ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi AI dalam dunia pendidikan dapat dianalisis secara lebih mendalam menggunakan pendekatan Big Data Analytics dan Machine Learning. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana PySpark dapat digunakan untuk menganalisis data berukuran besar dan membangun model prediksi berbasis data. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak atau Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.